Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Ferdinand dari kelas 11 PS3 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kerjasama ekonomi antar negara. Pengertian kerjasama ekonomi antar negara berbeda dengan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu negara melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial. Yang kedua, adanya kebutuhan masyarakat tak terbatas. Yang ketiga, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Yang keempat, era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara dunia. Manfaat dan tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, mencukupi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dalam negeri. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, munculnya penemuan baru hasil dari teknologi baru. Yang kelima, dengan devisa yang baik, Indonesia dapat membiayai kegiatan impor khususnya barang modal. Yang keenam, era globalisasi menuntut adanya kerjasama negara-negara dunia. Tujuannya antara lain meningkatkan perekonomian di antara negara yang melakukan kerjasama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri, meningkatkan taraf hidup, mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi, mengurangi penimpangan antara negara maju dan negara berkembang. Kerjasama ekonomi berdasarkan jumlah negara yang terlibat. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. Contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Tiongkok, dan sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contohnya wilayah Asia Tenggara, ASEAN, Eropa, MEE, Asia Pasifik, APEC, dan sebagainya. Kerjasama ekonomi subregional adalah kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh beberapa negara di dalam subkawasan. Contohnya kerjasama 3 negara, Belgia, Belanda, dan Luxembourg, disebut Benelux, dan Indonesia, Malaysia, dan Singapura disebut kerjasama pertumbuhan ekonomi atau IMTGT. Yang keempat, kerja regional adalah kerjasama ekonomi di antara dua negara kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya kerjasama antara MII dengan ASEAN. Yang kelima, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan negara tertentu. Contohnya, kerjasama satu kawasan seperti ASEAN, MII. Kerjasama berbeda kawasan seperti OPEC, WTO, dan IMF. Kerjasama ekonomi berdasarkan bentuk kegiatannya. Yang pertama, bentuk pasar bersama regional, seperti untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan antar anggota. Contohnya ASEAN dan pasar bersama Eropa, PBE. Yang kedua, bentuk yang lebih luas untuk mendorong perluasan perdagangan dengan menghapus hambatan-hambatan tarif dan kuota. Contohnya World Trade Organization atau WTO dan North America Free Trade Area atau NAFTA. Bentuk pengaturan produksi bersama, contohnya Organisasi Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Yang keempat, bentuk kerjasama bersifat koordinatif dalam penyaluran bantuan kepada negara sedang berkembang. Contohnya International Monetary Fund
atau IMF. Yang kelima, bentuk kerjasama yang bersifat konsultatif, contohnya kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.